Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Daily Devotion pada saat ini. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan dari pemazmur yaitu Raja Daud, ada 3 hal dalam ayat ini. Yang pertama yaitu percayalah kepadanya setiap waktu. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang ketiga, Allah tempat perlindungan. Jadi jelas kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa pesan dari pemazmur yaitu Raja Daud, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus percaya setiap waktu. Kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, saya katakan tidak menentu. Siapa tahu, siapa sangka, tiba-tiba ada muncul virus corona di tahun 2020. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pesan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan setiap waktu, maka yakinlah ada pertolongan dari Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Dan tentunya Raja Daud sebagai seorang raja, dia merasakan bagaimana hidupnya ketika dia mempercayai Allah sepenuhnya. Pertolongan dan pertolongan Daud rasakan. Oleh karena Daud mempercayai Allah setiap waktu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, marilah lakukan firman Tuhan. Sehingga kita melakukan firman Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan, bicara masalah waktu. Di saat kita kaya, di saat kita kekurangan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan seperti istri Ayub. Pada waktu hidup dalam berkelimpahan, pada waktu hidupnya mewah, istri Ayub tenang-tenang, tetap mempercayai Allah sepenuhnya. Tetapi ketika mengalami penderitaan dan bahkan harta bendanya habis, waktu kesusahan, istri Ayub tidak bisa menerimanya. Maka berkata kepada Ayub, kutuklah Allahmu dan matilah. Jadi jelas saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan meneladani kehidupan istri Ayub. Tetapi teladanilah kehidupan Ayub. Di saat berkelimpahan, di saat berkekurangan, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi jelas bahwa dalam kehidupan Ayub setiap waktu dia tetap mempercayai Allah sepenuhnya. Ayub tidak goyah imannya, tidak bimbang imannya. Oleh karena Ayub tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang disembah, Allah yang penuh dengan mujizat. Dan kekasih dalam nama Tuhan, Allah Ayub sama dengan Allah yang kita sembah pada saat ini, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hal yang kedua, dikatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi saudaraku yang kasih, di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam permasalahan, di saat kita dalam menghadapi berbagai masalah. Mungkin kita di kantor ada masalah, di rumah tangga ada masalah. Baik menghadapi suami ataupun istri ataupun anak ataupun tetangga. Firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu. Dan Yesus berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi jelas bagi orang-orang percaya yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan keluar. Kekasih dalam nama Tuhan,
kita melihat pribadi Marta dan Maria. Ketika Lazarus meninggal, dia begitu sedihnya. Dan pada waktu Maria mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, oleh karena ditinggalkan ataupun saudaranya meninggal, yaitu Lazarus, maka disitulah Yesus iba hatinya. Dan Yesus memberikan jalan keluar. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, kekasih dalam nama Tuhan bisa bangkit. Dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi saya akan percaya, Maria sebagai orang percaya, dia merasa gembira, dia merasa sukacita oleh karena saudaranya yang sudah mati 4 hari bisa bangkit dari antara orang mati. Dan saya akan percaya, saudara-saudaranya yang lain pasti ada sukacita. Maka dari itu kekasih dalam nama Tuhan, pesan firman Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya. Yang ketiga, bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan. Jadi kalau Tuhan sebagai tempat perlindungan, berlindunglah kepada Allah. Kita sebagai orang percaya jangan berlindung kepada manusia. Manusia kekuatan terbatas. Kita sebagai orang percaya jangan berlindung pada jabatan. Jabatan bisa hilang. Tetapi pesan firman Tuhan, berlindunglah kepada Allah. Allah adalah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penguasa alam semesta raya dan bahkan sang pencipta. Dan di saat kita berlindung kepadanya, yakinlah cepat atau lambat, maka pertolongan Tuhan akan nyata. Kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat seorang pribadi bernama Daniel. Daniel adalah pribadi yang takut akan Allah. Ketika dia dalam masalah, dia berlindung kepada Allah. Dan dia tetap beriman kepadanya. Maka pada waktu Daniel ada di lubang singa, Allah menyelamatkannya. Allah sebagai tempat perlindungannya. Maka Daniel bebas dari cakaran singa. Luar biasa. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan setiap waktu. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu berlindunglah kepada Allah. Tuhan memberkati kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini Tuhan kami datang kepadamu. Oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada. Dan acara kami Bapa supaya kami mempercayai Engkau setiap waktu. Dan kami akan mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga Bapa kami akan merasakan lawatan-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu. Yang lemah kekuatkan ya Tuhan. Yang sedang menghadapi berbagai masalah, lawat mereka Tuhan. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami yang percaya, bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di Daily Vision yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya, shalom.